Sekarang kita akan masuk pada yang disebut dengan slide master. Jadi slide master ini adalah bagian dari desain themes yang kita sudah miliki. Jadi misalkan kalau di dalam slide kita ini, kalau kita amati ada 3 themes yang kita bisa yang kita pakai di dalam slide ini ya. Ataupun kalau Anda ingin tahu berapa themes yang Anda bisa pakai, Anda bisa lihat dari bentuk tampilan seperti ini. Ya. Yang pertama menunjukkan yang dalam bentuk themesnya crop, yang kedua Berlin, dan yang terakhir adalah Office themes atau bentuk defaultnya dari Office. Nah, itu pun akan kita bisa temukan nantinya di dalam kalau tadi kita lihat di view di slide master. Nah, kalau kita masuk pada slide master, maka nanti akan ditampilkan themes desain layout dari setiap themes. Jadi ada pastinya juga ada 3. Nah, ini Anda lihat ada 3 themes. Dimana yang perlu Anda perhatikan adalah di bagian awal nomor 1 ini, bagian paling awal dari setiap themes. Nah, ini adalah menunjukkan desain yang akan berlaku semua sama di setiap slide. Jadi artinya seperti ini. Kalau seandainya Anda merubah ukuran font yang ada di bagian awal ini, maka semua isi di bagian berikutnya ataupun di slide-slide berikutnya, layout-layout berikutnya, khususnya di bagian title and content yang memilih bentuk yang hampir kurang lebih sama, itu akan juga ikut berubah. Contoh, misalkan saya akan ubah ukuran fontnya dari bagian yang pertama, dari subpoint pertama. Di sini defaultnya adalah 20, saya akan ganti misalkan menjadi katakanlah 36 atau 32. Nah, perhatikan di bawahnya untuk layout dalam bentuk title and content, maka otomatis dia juga akan ikut berubah 32. Kita ubah lagi, satu contoh lagi yang berikutnya, second level, kita ubah. Jika tadi 32, kita ubah menjadi 28. Second level. Maka nanti yang ada di title and content juga akan berubah menjadi 28. Bentuk ini akan juga diikuti di bentuk-bentuk yang lain. Anda perhatikan di sini akan berubah menjadi 32, di sini 28. Hal yang sama di sisi sebelah kanan ini. Jadi setiap template yang mempunyai bentuk indent yang sama itu akan mempunyai ukuran font yang sama seperti yang kita sudah setting di depan ini. Nah, perhatikan perbedaannya jika saya hanya mengubah ukuran yang ada di setiap layoutnya. Bukan layout secara umum, tapi setiap layoutnya saya ubah. Misalkan contoh, ini ukurannya 18, saya ubah menjadi ukurannya 24. Fontnya saya tebalkan untuk memberikan perbedaan. Ya, tolong diingat ini bentuknya adalah bold dengan ukuran 24. Kita perhatikan yang di nomor 1 bentuknya masih tetap sama. Itu artinya bahwa jika Anda melakukan perubahan apapun yang ada di layout, itu akan hanya berubah di layout itu saja. Jadi saya ulangi kembali, jika Anda melakukan perubahan apapun yang ada di layout ini, maka yang akan terjadi hanyalah perubahan di layout ini saja. Tidak akan ikut berubah di layout yang lain. Tetapi jika Anda menambahkan sesuatu di bagian layout yang secara umum ini, yang paling besar ini, maka semua isi yang ada di bawahnya akan ikut juga berubah. Termasuk jika seandainya Anda menambahkan gambar, Anda menambahkan icon, maka otomatis gambar itu ataupun icon atau apapun yang Anda tambahkan akan ikut berubah ataupun akan bertambah pula di bagian layout-layout lain yang ada di turunannya. Misalkan saya masukkan gambar ini. Ya. Gambar ini saya masukkan di dalam layout ini. Kemudian saya perbesar misalkan. Ya, ada di pojok sebelah kanan ini saya perbesar. Maka Anda perhatikan di setiap layout dengan model seperti title and content, entah yang tidak terbagi ataupun yang utuh seperti ini, ya ini terbagi 2, semuanya akan muncul bentuk ada gambar ini. Dan gambar ini tidak bisa kita ubah, kita geser, kita ganti posisinya, tidak akan pernah bisa. Kecuali jika kita mengubah yang ada di atas ini. Yang atas ini kita geser, maka otomatis semuanya ikut berubah.
Tetapi jika seandainya saya menambahkan hanya ada di bagian layout tertentu, jadi selain kita berubah format ya, misalkan kita masukkan bentuk yang lain, misalkan kita tambahkan gambar ini, maka yang muncul adalah bahwa gambar ini hanya akan ada di layout dengan title and content, tetapi yang lainnya tidak akan ada penambahan gambar ini. Baik, kita bisa lihat di sini, kembali ke bagian paling atas, kita bisa lihat di sini ada bagian-bagian terkait dengan tanggal, footer, dan di sini ada penomoran slide. Nah, misalkan saja kita akan hapus bagian ini, kita hapus seperti ini, kita hapus juga, Anda bisa tekan delete untuk menghapusnya. Ini dia ada hapus begini. Nah, jika seandainya ingin menambahkan suatu saat informasi tentang tanggal, footer ataupun slide number, Anda bisa masuk di sini di master layout. Nah, di sini akan muncul bagian-bagian tidak tercentang, itu adalah bagian-bagian yang kita tadi buang. Kita bisa tampilkan kembali. Nah, ini bisa kita tampilkan kembali. Jadi untuk menentukan isi dari bagian tanggal, footer, dan slide number ini kita lakukan di bagian insert slide number. Baik, ini adalah bagian dari slide master. Jadi kita akan coba lihat bentuk tampilannya. Nah, ini akan berubah seperti ini. Semua tampilannya akan ikut berubah dengan adanya tampilan layout yang baru. Untuk di bagian berikutnya berupa handout master. Kalau slide master adalah mengatur tampilan slide, kalau handout master berarti yang kita atur adalah tampilan dari slide yang kita cetak. Sekarang kita akan coba memperjelas di bagian dari tampilan ataupun dari handout master. Jadi handout master tadi kita bisa mengatur juga terkait dengan slide size-nya. Jadi kalau kita ingin merubah bentuk ukuran slide size-nya, kita bisa atur di sini juga. Tapi perlu diingat yang akan berubah adalah yang ada di dalam lembaran kertas ini. Kemudian bagaimanakah kita akan cetak, apakah dalam bentuk portrait landscape, kita juga bisa atur di sini. Kita juga memungkinkan untuk merubah background-nya menggunakan color tertentu dan lain sebagainya, kita bisa atur di handout master ini. Nah, berikutnya adalah kita masuk pada disebut dengan node master. Node master kita bisa atur tampilan untuk handout dalam bentuk catatan, yaitu yang di dalamnya sudah bisa menampilkan isi dari node yang kita sudah buat. Jadi ini hampir sama tampilannya seperti yang ada di handout, tinggal kita nanti memastikan untuk jenis ukuran fontnya dan sebagainya, kita bisa atur di sini. Kita close dulu. Kita coba memasukkan di bagian handout master ini, kita akan coba masukkan, misalkan kita tambahkan garis. Untuk mempercantik tampilan ini kita tambahkan garis. Nah, kita bisa atur dengan cara seperti ini. Nah, kita tambahkan sendiri. Misalkan tambahkan lagi, ini contoh saja. Kita tambahkan garis lagi yang lain. Nah, ini contoh saja untuk menunjukkan bahwa kita bisa mengedit pula isi dari tampilan untuk di setiap halaman. Jika seandainya kita ingin mengubah, misalkan headernya kita tidak menggunakan format header yang ada di dalam slide, tetapi kita menggunakan header sendiri, kita beri keterangan dari kegiatan kita, misalkan dengan bentuk yang sedikit berbeda, maka kita bisa hapus dan kita tambahkan sendiri. Misalkan contoh kita menggunakan word art, kita tambahkan sendiri, misalkan PT Abadi Suspensi, misalkan seperti ini ya. Kita beri nama, kemudian kita ganti ukuran fontnya, kita sesuaikan dengan besaran yang ada di dalam lembar kertas ini. Masukkan di sini misalkan, kemudian kita bisa gandakan, misalkan dengan kita beri keterangan, misalkan jalannya Jalan Sejahtera 12.
Surabaya. Misalkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh kita mengatur sendiri bentuk tampilannya yang agak berbeda dibandingkan dengan tampilan yang sudah tersetting menggunakan header, footer, ataupun tanggal dan nomor halaman yang tidak seperti yang dari fasilitas Microsoft PowerPoint. Kita bisa edit sendiri seperti ini. Baik, itu adalah kita sudah membahas tentang Handout Master, kemudian Slide Master, dan untuk Note Master. Kalau sudah, kita bisa keluar. Nah, kemudian sekarang bagaimana caranya untuk bisa menambahkan informasi ataupun mengupdate keterangan yang ada di footer, header, dan lain sebagainya. Kita masuk ke insert dan kemudian di sini ada slide number. Nah, di bagian slide number ini kita bisa atur tampilannya. Jadi contoh di sini date. Kalau kita pilih update automatically, maka dia akan mengupdate sesuai dengan tanggal kita mengakses dokumen ini, dan maka nanti tanggal tercetak adalah tanggal yang terbaru. Tetapi kita bisa juga tidak mengikuti tanggal yang terbaru, kita tentukan sendiri, kita pilih yang fix ini. Itu kalau kita ingin tampilkan. Tapi kalau kita tidak ingin tampilkan, maka kita bisa matikan. Contoh di sini bisa dilihat ya previewnya. Nah, ini kita matikan. Kemudian kita bisa tampilkan slide number. Ini penting sekali slide number ini untuk ditampilkan di dalam slide, karena slide number ini menunjukkan informasi terkait dengan presentasi kita. Kemudian kalau kita pilih don't show on title slide, maka dia akan tidak menampilkan slide number itu untuk layout title slide. Jadi selain title slide, semua akan tetap dapat muncul slide numbernya ini. Nah, untuk footernya, tadi saya katakan footernya hanya ada berupa kata atau kalimat dalam bentuk satu baris. Jadi kalau Anda ingin mengubah dalam bentuk yang 2 baris atau ada logo dan seterusnya, maka Anda mengubahnya di handout tadi, kemudian tambahkan sendiri dengan word art dan sebagainya, logo dan seterusnya, untuk membuat tampilan handoutnya menjadi lebih bagus. Karena yang terdesain untuk di bagian ini adalah hanya dalam bentuk seperti ini, footer. Nah, apa yang kita tadi lakukan itu akan hanya muncul di slide. Tapi kalau Anda ingin juga tampilkan di note dan handout, nah ini ada isi, ada header, ada footer. Ini perbedaannya. Jadi kalau di dalam slide tidak muncul header, tapi kalau di note ataupun handout kita bisa tambahkan header, keterangan header ataupun footer. Jadi previewnya, jadi untuk mengingatkan, bentuk secara umum itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi posisi dari date, time ada di atas, header, footer ada di bagian-bagian ini. Itu adalah contoh dari bagaimana kita bisa mengatur tampilan dan memasukkan tanggal, nomor slide, dan informasi-informasi lain di header, footer untuk di note, handout ataupun di slide. Nah, satu lagi mungkin Anda akan bertanya di manakah kita bisa menuliskan di note. Nah, note itu akan muncul dari bagian bawah ini. Kalau ini Anda tarik ke atas, maka ini akan muncul note. Nah, ya, klik to add note. Nah, itu Anda bisa tambahkan ataupun Anda ketikkan di sini apapun yang perlu Anda catat sebagai pengingat ketika Anda presentasi. Anda bisa tuliskan di sini, dan nanti kalau Anda cetak dengan menggunakan layout untuk slide dan note, maka dia akan otomatis juga bisa tercetak. Baik, itu adalah topik pembahasan kita mengenai view, di mana kita membahas tentang menampilkan slide secara normal dengan slide sorter, slide show. Kita udah bahas yang dalam topik sebelumnya, kemudian di slide master, handout master, dan untuk bisa mengganti dengan insert slide number. Terima kasih dan selamat belajar.